Halo teman-teman semuanya. Wah, seneng banget rasanya bisa kumpul bareng kalian hari ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal melakukan petualangan yang super seru. Kita bakal belajar bareng-bareng tentang rahasia menjadi teman yang paling hebat di dunia. Serius loh, kita bakal ngebahas panduan lengkap tentang adab berteman, yang pastinya bakal bikin hari-hari bermain kalian jauh lebih menyenangkan. Yuk, siap-siap dan mari kita mulai petualangan luar biasa ini. Tapi sebelum kita mulai main, aku mau nanya nih, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin seseorang itu bisa disebut sebagai teman yang terbaik? Apa karena dia punya banyak mainan keren, atau karena dia larinya paling cepat? Ternyata rahasianya jauh lebih istimewa dari itu, teman-teman. Menjadi sahabat sejati itu ada aturan emasnya loh. Coba deh lihat teman-teman muslim kita yang lagi senyum ceria ini. Hari ini kita bakal belajar 9 adab atau aturan pertemanan yang luar biasa dari mereka. Aturan-aturan ini nggak cuma bikin kita disayang temen, tapi yang paling penting disayang juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah siap buat pelajarin satu-satu sambil kita main pura-pura hari ini? Yuk kita mulai ceritanya. Aturan yang pertama, memulai dengan senyuman. Bayangin deh, ini hari libur, cuaca lagi cerah-cerahnya, dan kalian udah nggak sabar pengen main. Terus, ding dong. Wah, bel pintu bunyi. Pasti itu sahabat terbaik kalian yang udah datang. Ayo kita buka pintunya sekarang. Kira-kira pas pertama kali lihat wajah teman kita, apa ya yang harus kita lakuin? Nah, hal yang paling pertama wajib kita lakuin adalah kasih senyum termanis kalian. Sesuai adab pertemanan, kita harus selalu pasang wajah ceria. Jangan malah cemberut ya. Terus, ingat juga buat nggak sombong atau merasa lebih hebat. Sikap rendah hati dan senyuman yang hangat, itu ibarat kunci ajaib yang bikin teman kita merasa super diterima dan disayang. Lanjut ke aturan berikutnya, bermain adil dan aman. Sekarang yuk, kita masuk ke ruang bermain. Wah, keseruannya dimulai nih. Coba lihat ke lantai, ada banyak banget balok warna-warni yang bertebaran. Seru banget kan kalau kita kerjasama ngebangun menara raksasa yang tinggi banget. Tapi tunggu dulu, balok merah yang paling bagus tuh cuma ada satu. Terus gimana dong? Disinilah kita harus saling berbagi teman-teman. Rasanya tuh jauh lebih bahagia loh kalau kita pinjemin balok favorit kita ke teman, terus kita susun sama-sama. Coba bayangin kalau kita pelit dan nyimpen semua mainan itu sendiri di pojokan. Teman kita pasti sedih dan main sendirian itu sama sekali nggak asyik kan? Percaya deh, berbagi itu bikin permainan jadi 2 kali lipat lebih seru. Lagi asyik-asyiknya nyusun menara, tiba-tiba kedengaran suara pintu terbuka. Wah, ternyata ada satu teman lagi yang datang, pengen ikutan main. Sekarang kalian jadi bertiga deh. Pastinya kita harus langsung ajak dia main bareng dong, ya. Tapi ingat, ada satu aturan emas di sini. Kalau kalian lagi bertiga, jangan pernah bisik-bisik cuma berduaan aja ya. Kenapa? Karena teman yang nggak diajak bisik-bisik pasti bakal ngerasa sedih, curiga, dan merasa ditinggalin. Pasti nggak enak banget rasanya kalau dicuekin kan? Makanya ngobrolnya pakai suara yang bisa didengar semuanya aja, biar semua merasa dihargai. Yeay, menara raksasanya udah jadi. Sekarang kita ganti mainan yuk. Kita bikin mahkota raja dan ratu dari kertas warna-warni. Tapi, guntingnya di mana ya? Itu dia. Nah, pas kita mau ngasih gunting ini ke teman kita, ada aturan keselamatan yang penting banget nih. Adabnya adalah jangan pernah ngacungin benda tajam ke arah orang lain, apalagi dipakai buat bercanda. Itu bahaya banget. Cara yang paling aman adalah letakkan aja guntingnya di atas meja. Terus biarin teman kalian yang ambil sendiri. Keselamatan itu nomor 1, biar waktu main kita tetap aman tanpa ada yang terluka. Kita masuk ke aturan ketiga, memperbaiki kesalahan dalam pertemanan. Namanya juga main, kadang ada aja kecelakaan kecil yang nggak disengaja. Prank! Ya ampun, temanmu nggak sengaja nyenggol menara balok raksasa kita sampai rubuh berantakan di lantai. Oh tidak, kira-kira kita harus marah dan teriak nggak ya? Tentu aja nggak. Teman yang baik itu pantang mengejek atau ngetawain temennya yang lagi ceroboh. Aturan emas kita di sini adalah langsung dimaafkan. Tarik nafas yang dalam, kasih senyum, dan bilang, "Nggak apa-apa kok, yuk kita bangun lagi sama-sama." Memaafkan itu bikin hati kita adem loh, dan mengejek orang lain itu benar-benar dilarang keras. Dan satu lagi ya teman-teman, kalau ada teman kita yang berbuat salah, jangan malah diomongin diam-diam di belakangnya. Itu namanya gibah atau bergosip. Menjauhi gibah itu tanda kalau kalian adalah sahabat yang bisa dipercaya dan punya hati yang tulus. Yuk, lindungi teman kalian, seperti kalian juga pengen dilindungi ya.
Oke, sekarang siap-siap ya. Waktunya kuis cepat. Kalian dari tadi udah nyimak dengan super hebat. Sekarang, yuk kita tes. Jawab yang kencang ya di depan layar. Bayangin, kamu lagi pegang satu buah kue coklat yang super lezat. Tiba-tiba, kriuk, perut temenmu bunyi karena lapar banget. Apa yang bakal kamu lakuin? Yeay, betul banget. Jawabannya adalah saling berbagi. Kita bisa bagi 2 kuenya. Percaya deh, makanan yang dibagi bareng teman itu rasanya bakal jauh lebih lezat. Dan pastinya penuh berkah. Kalian emang pintar. Sekarang pertanyaan kedua nih. Fokus ya. Kalau kamu lagi pegang gunting dan temanmu minta tolong buat minjem, gimana sih cara yang paling aman buat ngasihnya? 100 buat kalian semua. Letakkan guntingnya di meja dengan aman biar teman kalian bisa ambil sendiri. Ingat pesannya ya, jangan pernah mengacungkan benda tajam ke arah orang lain. Menjaga teman biar tetap aman itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Terakhir, doa memohon akhlak mulia. Gak kerasa nih waktu main kita udah mau habis. Tapi teman-teman, untuk bisa terus jadi teman yang baik, kita butuh bantuan dari Allah. Yuk kita baca doa yang indah ini pelan-pelan di dalam hati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, amal, dan hawa nafsu. Lewat doa ini kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari sifat-sifat jelek kayak sombong, pelit, atau suka ngejek teman. Ingat ya, pesan yang satu ini. Teman yang baik itu adalah yang selalu ngajak kita pada kebaikan. Lewat senyuman, saling berbagi, dan mudah memaafkan, kita bisa bareng-bareng melangkah menuju surga. Nah, setelah belajar semua aturan emas tadi, siapa nih teman pertama yang bakal kalian kasih senyum termanis kalian besok? Sampai jumpa lagi di keseruan kita berikutnya ya. Dadah!